Shalom, kembali lagi di podcast Youth. Oke, kita udah masuk ke episode ke-9. Wah, gak kerasa ya teman-teman, kita terus bisa melayani, seneng banget. Dan untuk teman-teman yang mungkin merasa terberkati, ayo sharing sekali lagi dong, biar kita bisa juga merasakan, oh ternyata ada nih yang dengerin, oh ada nih yang merasa terberkati juga gitu. Komen-komen teman-teman. Nanti kalau misalkan memang ada yang komen, kesaksian, rasakan terberkati, kita akan bacain juga nanti di podcast kita gitu teman-teman. Ya, oke, jangan lupa untuk nonton kita terus, pantengin kita di sosial media kita, di Instagram, lalu di YouTube, lalu kita juga ada di podcast, di Noise, di Anchor, lalu di Spotify. Oke, jadi terus pantengin kita, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, hari ini pasti nggak sendirian, selalu ditemenin sama Koyos. Salam Koyos. Salam Ton. Oke, nggak bosan-bosan ya Koy ya? Nggak apa-apa, kita bisa berbagi, saling berbagi lah. Dan supaya kita sama-sama bisa diberkati. Saya percaya pasti ada banyak teman-teman juga yang bisa diberkati melalui podcast ini. Ya sebenarnya kayak kita lagi ngobrol-ngobrol aja Koy ya. Saya juga ngerasa apa yang sudah dibagikan ya memberkati saya. Dan kita juga seneng supaya teman-teman di luar sana juga ngerasakan berkatnya juga gitu. Dan selalu gimana ya teman-teman, karena kan setiap hari kita itu ketemu orang, lalu kita itu bekerja, sekolah, di rumah. Dan kalau misalkan kita ketemu orang kan kadang kesel tuh. Dan mungkin adanya firman Tuhan ini di podcast kita bisa ya minimal diingatkan. Kayak kemarin minggu lalu kita bicara tentang dosa gitu. Dan kita juga terus mau ambil sedikit-sedikit tentang dosa kok. Oke. Iya, kita coba bahas lagi. Mungkin lebih spesifik dosanya kok. Yang banyak nih ya, Yang sering. Iya. Anak-anak muda apalagi kok. Sebetulnya bicara tentang omongan, Perkataan yang sia-sia. Saya sempat search di Google. Jadi zaman sekarang itu beda dengan zaman kita sih. Ada banyak kata-kata yang sering diomongin sama anak-anak sekarang yang katanya aneh-aneh gitu lah. Iya. Gak apa-apa kali kok kita omongin aja contoh kayak apa kok. Anjir. Iya kayak Anjir itu sebenarnya apa sih kok? saya juga sempat saya search cari, tapi memang itu kata yang sempat jadi perdebatan juga ya. Karena pada akhirnya banyak orang, teman-teman muda sepakat bahwa itu adalah perkataan bentuk kekaguman gitu. Oh, anjir gitu. Iya, tapi memang kenapa diperdebatkan karena menurut asalnya itu kata-kata yang nggak baik sebetulnya. Atau yang kasar, nama binatang. Oh, kita sebutkan aja dog ya. Bahkan ada yang di-improve lagi ANJAY. Pokoknya macam-macam lah kok. Tapi kan itu emang salah kok. Ini bukan soal, kalau kita jadi orang Kristen kan gini tuh, bukan soal nih salah apa benar juga nih. Tapi soal gini, Paulus bilang gini, segala sesuatu adalah baik, memang baik. Tapi apakah segala sesuatu itu membangun? Segala sesuatu itu baik, ya baik. Tapi apakah segala sesuatu itu perlu ngebangun nggak gitu loh? Kalau nggak ngebangun ya, kalau malah jadi nyakitin orang atau jadi batu sandungan, kan persoalannya seringkali hidup kita jadi sandungan buat orang. Orang Kristen kok ngomongin kayak gitu nah gitu. Nah hal-hal kayak gitu kan kita harus tetap hindari. Bukan kita jaim gimana, tapi memang sebagai orang Kristen ya kita harus jaga hidup kita, jangan jadi mempermalukan Tuhan. Oke, bahkan ada yang improve lagi, dia tulisnya ANY atau ANJ. Kesel aja tuh KZL, kesel kok. Itu malas ngetik itu kalau lagi di WA kan. Iya. Iya, jadi banyaklah kata-kata, bukan cuma kata-kata seperti itu sih, bukan cuma kata-kata kasar, tapi ada kata-kata negatif juga. Ada kata-kata yang sebetulnya buat dirinya sendiri nggak ngebangun gitu. Kata-kata yang jadi ngejelekin diri sendiri. Ya emang kan udah jelek mah ya sudah jelekin lah ya. Atau mungkin jangan-jangan orang Kristen tuh terlalu sensitif kali kok. Baperan ya. Oh, dikit-dikit gue ngomong kayak gini salah, gue dikit-dikit ini salah gitu.
Ya enggak lah, artinya tetap kita biar gimana harus tetap mikirin lah teman-teman sebagai orang Kristen, orang percaya. Yang karena kan kita bilang kita harus berbeda dengan dunia. Iya. Dunia caranya kayak gitu, kalau kita tetap beda. Aneh enggak? Gitu kan pertanyaannya mungkin loh nanti kita aneh gitu. Sebetulnya kalau mau jujur bukan kita yang aneh, mereka yang aneh. Mereka. Karena yang benar tuh kita gitu. Iya. Iya dong. Yang salah tuh yang aneh gitu. Yang benar tuh kita. Kata sopan, punya etika, itu yang benar. Ya memang dunia yang ngebalik akhirnya kita yang jadi aneh dibilangnya. Iya. Karena kita kan bergaul di lingkungan ya seperti itu. Lingkungan kuat lah Pak. Circle-nya kita. Kalau memang di rumah kita bahasanya sopan, di luar juga kita kemungkinan sopan. Tapi kalau teman-teman kita begajulan semuanya, di sini begajulan. Ya mungkin pas sampai rumah ntar, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Biasa kamu nggak ngomong kayak gitu, bener ya, Wak? Iya. Makanya Pak Masud juga bilang jangan duduk kumpulan dengan kumpulan pencemooh. Ikut lah ya, himbauan gitu ya. Harus juga tegasin bahwa ya hati-hatilah dengan pergaulan. Kita pernah bahas juga, karena sedikit banyak pasti akan mempengaruhi. Iya. Saya mau bacain beberapa ayatnya Ton. Boleh, silakan. Matius yang ke-12 nih. Terus 12 mulai ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Pesan yang pertama gini, teman-teman semua kita yang dengar, hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan omongan, dengan apa yang kita katakan. Karena pertama aja kita dibenarkan aja, itu ada hubungannya dengan perkataan kita. Barang siapa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita diselamatkan. Ayat 37 ini bilang malah, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Jadi mesti jaga hati-hati nih, jaga apa yang harus kita katakan gitu. Kita biasanya anak muda ceplas-ceplos saja, bercanda ceplas-ceplos gitu kan, main kata-kataan lah, ngatain orang tua lah, itu orang tua sering banget tuh, Pak. Itu harus dipertanggungjawabkan. Okay. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Iya, kalau misalkan kita bahas minggu lalu itu tentang dosa kecil, dosa besar, bahkan kayak ada dosa yang membunuh. Ya ternyata ucapan kasar atau yang sia-sia pun akan dipertanggungjawabkan. Perkataan ya kok? Iya, perkataan kita. Kayaknya hati-hati asal ngomong. Wah, ya makanya di Indonesia itu ada undang-undangnya tuh. Undang-undang UU ITE dan lain sebagainya gitu. Itu jari yang berkata-kata. Jari kalau itu yang berkata-kata ya. Kalau ini ucapan. Oh, itu sekarang memang banyak teman-teman. Kita jaga semuanya. Iya, karena kan tadi bilang kan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, jadi bukan cuma kata yang mungkin ya kasar termasuk lah. Karena di ayat yang lain Rasul Paulus juga bilang ada pakailah perkataan yang baik, perkataan yang membangun, di mana perlu, yang mendatangkan kasih karunia. Itu ukuran lah harusnya. Jadi kita harus ketika berkata-katalah dengan kata-kata yang baik, yang dimana perlu. Artinya dimana perlu gini, kita ngomong tuh harus berpikir juga, jangan asal ngomong. Berpikir gimana, maksudnya gini, perlu nggak saya ngomong itu? Atau haruskah saya ngomong itu sekarang atau nanti gitu. Nah, itu dimana perlu. Ketika orang yang dengarnya itu mendapatkan kasih karunia, justru mereka akan terbangun dengan apa yang kita katakan. Jangan jadi sebaliknya. Saya balik nih kok, kita ngatain orang, misalkan biasa kan kalau kita ngatain baik lo gitu, tapi ini yang kita katain sama dia, dasar lo pinter gitu. Gimana cukup? Lu ngatain atau ngatain? Udah tahu maksudnya orang tersebut melakukan kesalahan, terus kita katain dasar lu pinter gitu. Gimana tuh Kong? Gak apa-apa. Kalau sebetulnya kalau ngatain karena
tetap aja sih buat saya itu beresiko menyinggung. Karena dia sendiri tahu dia sedang dikatain. Iya. Akan menimbulkan konflik itu pasti ya. Tetap aja konteksnya itu kita ngatain gitu. Nah, terus termasuk gini, kalau kita nanti udah punya anak jadi orang tua, karena saya nemuin juga ada orang-orang tua yang suka berkata-kata negatif tentang anaknya, ngatain anaknya sendiri gitu. Ingat perkataan kita itu istilah kata ya dipegang, membenarkan kita atau nyalain kita. Jadi jangan sembarangan. Makanya ada istilah katanya kata-kata itu adalah doa katanya. Karena sebetulnya apa yang kita katakan itu sebetulnya kayak nunjukin apa yang kita percayai. Yang kita pikirin gitu ya. Yang kita imanin benar sih. Iya. Bahkan ada kayak penelitian, saya lupa di Jepang atau di Korea. Jadi dia itu ada dua pohon. Ada pohon yang terus diomongin dengan perkataan baik, ada pohon yang terus dikatakan buruk-buruk gitu. Ya hasil pertumbuhannya berbeda kok. Gitu. Itu aja tumbuhan ya kok ya. Bahkan kemarin saya lucu ngelihat ada artis di Indonesia. Dia bilang tuh, saya itu di rumah tuh banyak tanaman. Jadi kalau saya pulang ke rumah, pasti saya ajak ngomong gitu. Ngomong-ngomong apa aja gitu. Kayak gitu kok. Sama aja manusia juga ya kok ya. Kalau kita dikatain, ya mohon maaf, kayak gitu. Terus ya jadi kayak gitulah. Makanya jagalah perkataan kita. Tahu dari mana kan datang perkataan itu? Ayat 35 tadi kita baca bilang gini, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ada sering dengar, tapi saya kurang setuju nih dengan hal ini. Betul. Ada orang sering ngomong gini, dia mah mulutnya aja yang kasar, hatinya mah baik. Tapi ayat ini bilang yang keluar dari mulut itu dari hati. Kalau mulutnya keluarnya kasar, berarti hatinya kasar. Gitu kan, karena di Matius 15 ayat ke-18 bilang, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi misalnya ada satu anak ini ngomong kata-kata kasar sama temennya. Gara-gara temennya duluan ngomong kasar sama dia. Gitu ya. Kalau saya tanya sama anak muda sih dia bilang keceplosan. Karena dikatain akhirnya dia keceplosan ngatain juga gitu. Gitu. Tapi ini sebetulnya bicara soal apa yang ada dalam hatinya. Jadi ketika dia sedang dikata-katain itu, mungkin dia marah. Hatinya marah, panas, dan yang keluar kata-kata yang kasar juga. Kalau ketika dia dengar ada kata-kata orang lain yang gak baik, orang ngata-ngatain dia, dan hatinya tetap damai, tetap tenang, keluarnya tetap akan damai. Gitu. Yang saya mau tanyakan adalah, yang bikin damai itu apa kok? Yang pasti sih makanya kita sebagai orang Kristen apalagi ya harus banyak baca, renungin. Mazmur katakan simpan firman di dalam hati kita, renungin gitu. Jadi penuhi hati kita dengan firman. Maka ketika apapun yang terjadi, kalau ada hal-hal negatif, perkataan-perkataan buruk yang mau masuk ke hati kita, nggak bisa nih. Karena hati kita udah penuh dengan firman. Nanti yang keluar adalah perkataan-perkataan firman. Berarti nanti kalau di circle kita nongkrong ngomongnya udah nubuatan ya kok. Tapi ini juga harus jadi perhatian lah. Memang sih kita masih hidup di dunia, artinya ketika di sekolah kita ngomongin pelajaran, di kantor kita ngomongin kerjaan. Tapi mesti dipikirin juga sih, selain ngomongin tentang sekolah, keluarga dan pekerjaan, seberapa sering kita ngomongin tentang Tuhan sama orang. Jangan-jangan nggak pernah. Jangan-jangan nggak pernah ya. Apalagi kalau semuanya ngomongin Tuhan doang. Saya pernah baca biografi satu hamba Tuhan, kalau nggak salah Smith Wigglesworth. Jadi dia ini suatu hari mau ke gereja, mau pelayanan, dia bersama menantunya yang bawa mobil. Ketika di dalam mobil itu mungkin ada sekitar 10-15 menit mereka ngobrolin tentang jalanan, tentang gedung-gedung gitu. Sampai di 10-15 menit itu tiba-tiba hamba Tuhan ini bilang stop. Dia bilang, kita dari tadi ngomongin tentang gedung, tentang jalanan,
kita sama sekali nggak ngomongin tentang Tuhan, dia bilang. Sekarang kita ngomongin tentang Tuhan, gitu loh kan. Jadi dia yang stop ya kok ya? Iya, dia terbiasa lebih banyak ngomongin tentang Tuhan daripada hal-hal yang lain. Iya. Tapi kadang itu kalau misalkan kita ngomongin tentang Tuhan, teman kita ngomong, lu pendeta banget lu terlalu orang Kristen banget lu gitu. Ya daripada kita dicapin, dilabelin yang buruk, itu jauh lebih baik lah ya. Kalau belum gila kan belum jadi orang Kristen katanya. Wah, amin. Kalau belum beda ya. Iya, kalau orang lihatnya kita sama dengan mereka ya nggak ada beda lah. Coba ingat ya teman-teman, dari perkataan kita, dari mulut kita harus mulai belajar nih. Makanya penuhi hati kita dengan firman. Kita mari saring dulu lah apa yang mau kita katakan. Ya, jangan sampai justru nyakitin orang, biar perkataan kita malah membangun orang lain seperti itu. Kenapa? Karena perkataan kita akan kita tanggung jawabkan. Buat yang suka bercanda-bercanda di sekolah, ya mulai dijaga ya, untuk jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang negatif atau nyakitin orang. Ya sia-sia lah, karena itu akan kita pertanggungjawabkan nanti. Ya seperti yang kemarin kita juga bahas. Jadi kalau misalkan tersinggung nih, kita samperin, kita minta maaf. Jangan sampai itu jadi dosa. Ya jadi pertanggungjawaban kita dengan Tuhan nanti ya di akhir. Akar pahit. Oh iya benar juga. Pahitan tuh bakar. Iya, jadi ya. Yuk, teman-teman, kita percaya, yuk sama-sama kita sama-sama belajar. Saya juga dulu dari kampung ya kok ya. Yang namanya dari kampung kan bahasanya ya yang namanya orang kampung ya, apalagi orang Tangerang, Cina Benteng. Waduh, udah deh ngomongnya kayak gitu. Asal nyemplos. Iya, asal nyemplos gitu. Seenaknya hati kita seneng ngomong gitu ya, nggak peduli orang lain Betul. jadi sakit apa enggak gitu. Betul. Bahkan kan kalau misalkan di kampung kita, di rumah kita ngomong kayak gitu, oh biasa aja. Sama orang tua ya biasa aja. Tapi kalau kita ketemu sama orang, bahkan ketemu sama orang yang mungkin levelnya lebih tinggi, atau mungkin pada saat kita nanti sudah bekerja teman-teman, ketemu customer, ketemu mungkin level manager, level owner, ya kita harus jaga semua tutur katanya. Bahkan saya pernah yang namanya ikut audisi radio kok. Ini bener tuh, jujur. Ini kesaksian penyiar radio. Saya pernah ikut audisi penyiar radio. Setelah selesai, saya dibilang omongan saya kayak orang kampung kok. Waduh, saya di situ sedih, kesel, marah gitu. Dan tapi kesel, sedih, marahnya itu saya lampiaskan dengan saya belajar bagaimana saya berbicara, bagaimana saya benar-benar mengucapkan yang perkataan yang baik. Saya liatin orang tuh, hamba Tuhan itu ngomongnya kayak gimana. Dia penyiar yang ngomong saya itu orang kampung, saya dengerin suara dia kok. Gimana cara dia ngomong, gue pelajarin pokoknya. Pada akhirnya ya walaupun saya nggak jadi penyiar radio, tapi ya saya percaya tutur kata saya podcast lah ya. Jadi podcast ini jadi podcast ya. Tutur kata saya lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan kayak kata-kata binatang, kata-kata kasar itu udah mungkin hampir nggak pernah diucapkan. Ya paling mungkin sekali dua kali. Ya bener sih kok kalau ketemu sama temen tiba-tiba ngomong kayak gitu, keceplosan gitu. Tapi jarang banget lah. Kalau dulu sering lah, karena komunitas saya, circle saya dulu ya kayak gitulah. Tapi kalau sekarang puji Tuhan nggak kayak gitu. Ya mungkin soal ini sih lebih banyak masalahnya di sekolahan ya, bisa sekolah. Ya anak-anak sekolah sih zaman sekarang ya. Oh bercandanya. Tapi memang sekarang Gen Z tuh di kehidupannya tuh beda sih sama zaman kita ya kok ya. Ya zaman kita dulu, mungkin kalau dulu kita main kata-kataan bapak, bener nggak kok? Iya, itu sering banget. Apalagi kalau misalkan kita bagian rapot, udah rapot kita direbut, langsung dicari yang paling depan. Oh bapak lu si A ya? Udah tuh, sampai kita naik kelas, setiap sampai lulus, itu semuanya dikatain. Karena dipanggilnya nama bapak gitu. Nama bapak gitu. Apalagi saya orang Cina, mata sipit, sekolah di kampung, wah udah habis deh kayak gitu. Oke, wah seru banget nih kok untuk ngobrol kali ini. Kayaknya cukup sampai di sini.
minta doa kok, biar mungkin teman-teman yang ngerasa kok butuh pulih nih, saya pengen mungkin perkataan saya pengen lebih baik lagi. Mungkin tadi kayak kesaksian saya mungkin jadi pelajaran juga teman-teman. Kita kesel, sakit hati dikata-katain, tapi bukannya jadi daus, jadi membalas, tapi kita belajar introspeksi diri. Oh berarti ada hal yang harus diperbaiki gitu. Itu bantu kita dukung dalam doa. Kita berdoa yuk. Bapak, kami bersyukur buat podcast kami hari ini. Kami tahu Tuhan menempatkan kami di satu tempat tidak kebetulan, tapi supaya kami boleh jadi berkat bagi semua orang, termasuk melalui perkataan kami. Ampuni kami Bapa, di hari yang lalu mungkin ada banyak perkataan kotor, perkataan kasar, perkataan yang sia-sia, yang tidak membangun orang yang keluar dari mulut kami. Hari-hari ke depan kami minta Tuhan tolong kami, Roh Kudus Kau beri kekuatan kami untuk kami Tuhan dapat menjadi berkat melalui perkataan kami. Agar kami dapat menjaga hati kami, memenuhi hati kami dengan damai sejahtera Tuhan, memenuhi hati kami dengan firman yang hidup, sehingga apa yang keluar dari mulut kami boleh keluar perkataan-perkataan firman bagi orang lain Tuhan. Terima kasih buat kedepannya, terutama buat teman-teman yang sekolah, yang kuliah. Mari Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjaga perilaku kami dalam bertutur kata, supaya kami tidak menyakiti orang lain. Juga buat kami semua yang kerja, yang kami beraktivitas apapun juga, Tuhan juga tolong kami supaya kami dapat menjaga perkataan kami, perkataan yang baik, yang mendatangkan kasih karunia bagi orang lain. Terima kasih Bapa, puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you Koyos. Thank you. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati semuanya teman-teman. Shalom.